Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Ningsih, NPM 20111000358, kelas PGMIB, mata kuliah Konsep Dasar IPS dengan dosen pengampu Bapak Baharudin, MPD. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang sejarah munculnya studi sosial atau IPS. Sejarah munculnya Social Studies atau IPS ada 3 pembagian, yaitu yang pertama, sejarah awal munculnya Social Studies atau IPS. Kedua, perkembangan Social Studies di Indonesia. Ketiga, pengertian, tujuan, dan ruang lingkup Social Studies. Sejarah awal munculnya Social Studies atau IPS pertama kali dimasukkan secara resmi ke dalam kurikulum sekolah adalah di Rugby atau Inggris pada tahun 1827 atau sekitar setengah abad setelah revolusi industri, yaitu pada abad 18, yang ditandai dengan perubahan penggunaan tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Yang kedua, perkembangan Social Studies di Indonesia. Sejarah perkembangan IPS di Indonesia ini diawali dengan perkembangan IPS di negara Amerika Serikat. Perkembangan konsep dasar IPS di Indonesia ini sangat sulit karena ada beberapa alasan. Yang pertama yaitu karena belum adanya lembaga profesional di bidang pendidikan IPS seperti halnya di Amerika, yaitu NCSS. Sulit dan banyak menemukan kendala, lebih bergantung pada pemikiran individual, bersifat individualistik atau kelompok, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu pengertian, tujuan, dan ruang lingkup Social Studies. Yang pertama yaitu IPS merupakan bidang studi yang cara pandangnya bersifat terpadu. Artinya bahwa IPS merupakan perpaduan dari sejumlah mata pelajaran sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada tujuan pendidikan IPS, yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Yang ketiga, ruang lingkup pendidikan IPS meliputi substansi materi, ilmu-ilmu sosial yang bersentuhan dengan masyarakat serta gejala, masalah, dan peristiwa sosial tentang kehidupan masyarakat. Selanjutnya, persamaan, perbedaan, dan hubungan IPS dengan ilmu-ilmu sosial. Di sini terbagi menjadi 4, yaitu pengertian IPS, pengertian ilmu sosial, persamaan dan perbedaan IPS dengan ilmu-ilmu sosial, dan hubungan IPS dengan ilmu sosial. Yang pertama, pengertian IPS. IPS itu sendiri merupakan bidang studi yang secara pandangnya bersifat terpadu. Artinya bahwa IPS merupakan perpaduan dari sejumlah mata pelajaran sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, dan lain-lain. Adapun perpaduan ini disebabkan mata pelajaran tersebut mempunyai kajian yang sama. Selanjutnya yaitu pengertian ilmu sosial. Pengertian ilmu sosial adalah sekelompok disiplin ilmu yang didedikasikan untuk memeriksa masyarakat. Cabang ilmu ini mempelajari bagaimana orang berinteraksi satu sama lain, berperilaku, berkembang sebagai budaya, dan mempengaruhi dunia. Selanjutnya, persamaan dan perbedaan IPS dengan ilmu-ilmu sosial. Persamaan antara keduanya yaitu keduanya sama-sama merupakan bahan studi untuk kepentingan program pendidikan atau pengajaran. Keduanya bukan berada dalam disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Keduanya mempunyai materi yang terdiri dari fakta sosial dan masalah sosial. Perbedaan antara keduanya yaitu ilmu sosial dasar diberikan di perguruan tinggi, sedangkan ilmu pengetahuan sosial diberikan hanya di sekolah dasar dan sekolah lanjutan. Ilmu sosial dasar merupakan satu mata kuliah yang tunggal, sedangkan ilmu pengetahuan sosial merupakan kelompok dari sejumlah mata pelajaran atau untuk sekolah lanjutan. Ilmu sosial dasar lebih tertuju kepada pembentukan sikap dan kepribadian, sedangkan ilmu pengetahuan sosial diarahkan kepada pembentukan pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya, hubungan IPS dengan ilmu-ilmu sosial. Yang pertama, disiplin ilmu-ilmu sosial dijadikan kerangka utama berpikir dalam mengembangkan kurikulum. Yang kedua, yaitu bahan IPS dikembangkan terlebih dahulu serta memilih dan memilah disiplin-disiplin ilmu sosial untuk kemudian diidentifikasi konsep-konsep dasar yang perlu diketahui peserta didik. Selanjutnya, konsep fakta dan generalisasi ditinjau dari sisi pengertian dan teorinya. Konsep, fakta, dan generalisasi ditinjau dari sisi pengertian dan teorinya. Pengertian fakta sendiri yaitu
adalah hal atau keadaan peristiwa yang merupakan kebenaran yang sungguh-sungguh terjadi dan terjamin kebenarannya. Contohnya yaitu Gunung Galunggung meletus tahun 1982, yang kedua pada tahun 1997 banyak hutan di Sumatera dan Kalimantan terbakar, yang ketiga Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Yang kedua yaitu konsep. Konsep adalah penamaan atau pemberian label terhadap sesuatu untuk membantu manusia mengenal dan memahami sesuatu tersebut. Yang ketiga generalisasi. Generalisasi adalah sejumlah konsep yang memiliki keterkaitan dan makna atau pernyataan tentang hubungan di antara konsep. Yang terakhir yaitu teori adalah sepasang proposisi yang berhubungan dan menerangkan hubungan antara beberapa generalisasi. Kekuatan teori terletak pada kemampuannya menerangkan dan meramalkan fenomena. Selanjutnya konsep dasar ilmu sosial pada IPS yaitu ada konsep dasar geografi, ekonomi, dan sejarah. Pengertian konsep dasar geografi sendiri yaitu geografi mengkaji gambaran fisik dan daerah, faktor-faktor cuaca, kepadatan penduduk, sumber-sumber alam, penggunaan tanah, produksi pertanian, industri, ekspor, dan impor. Selanjutnya konsep ekonomi. Konsep ekonomi terkait dengan kelangkaan karena isi dari materi ekonomi adalah kebutuhan manusia. Selanjutnya yaitu sejarah. Sejarah merekam sejumlah aspek kejadian, baik aspek sosial, budaya, geografi, ekonomi, dan politik. Inilah yang menyebabkan sejarah dikatakan sebagai pondasi dari ilmu sosial. Sebagai akibatnya, maka konsep utama dalam sejarah adalah waktu dan kejadian. Selanjutnya, konsep dasar ilmu sosial pada IPS yang terbagi dari sosiologi, antropologi, psikologi sosial, dan ilmu politik. Konsep dasar sosiologi. Konsep-konsep utama sosiologi mencakup budaya, norma, kelembagaan, status, dan peranan. Sosiologi memberikan sumbangan kepada ilmu pengetahuan sosial berupa pemahaman tentang bagaimana lembaga-lembaga sosial berkembang dan bagaimana orang-orang yang memiliki nilai itu. Selanjutnya konsep dasar antropologi yaitu konsep evolusi sosial universal, konsep kultur kris dan kultur sekrit, konsep daerah kebudayaan, dan konsep azas klasifikasi elementer. Konsep dasar psikologi sosial ini adalah emosi terhadap objek, perhatian, minat, kemauan, motivasi, kecerdasan, penghayatan, kesadaran, sikap mental, dan kepribadian. Selanjutnya, konsep pokok ilmu politik yaitu negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijaksanaan, pembagian kekuasaan, dan demokrasi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.